Baik, saya lanjutkan untuk tugasnya. Untuk tugasnya ini membahas sensor jarak dan sensor cahaya. Langsung saja saya perlihatkan dengan sensor jarak. Untuk sensor jarak ini sudah punya alatnya sendiri, yaitu ultrasonic distance sensor. Ultrasonic distance sensor ini memiliki codingannya sendiri, jadi tidak perlu di-coding lagi. Di sini ada satu buah LED. Di sini LED tugasnya sebagai sensor. Langsung saja saya mulai simulasinya. Saya naikkan ke atas sebentar mengingat fungsi dari ini. Langsung saja. Beginilah cara kerja dari ultrasonic distance sensor. Dia mendeteksi suara yang ada di jangkauan alat tersebut. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada LED. Lampu LED ini tadi tugasnya seperti saya bilang, itu sebagai sensor. Ketika sumber yang terdeteksi itu sangat dekat atau dekat, maka LED ini akan menyala terang seperti ini. Dan jika jauh, dia tidak akan nyala atau bahkan tidak nyala sama sekali ketika suara ultrasonik tersebut di luar jangkauan dari alat ini. Ini yang berbentuk seperti simbol WiFi ini adalah jangkauannya. Jika di luar itu akan merah, berarti tidak ada yang terdeteksi. Dia hanya akan mendeteksi apa yang ada di sekitaran alat ini. Langsung saja. Untuk sebelumnya ini biasanya UDS ini dapat kita temukan di smart vehicle yang mempunyai proximity sensor yang biasanya menggunakan rem otomatis ketika terlalu dekat dengan objek tertentu yang dianggap berbahaya dari sensor tersebut. Untuk codingannya sangat simpel. Sini seperti biasa dideklarasikan sensor jarak 0, long read ultrasonic distance. Long kenapa long? Karena sudah kita lihat tadi nilai yang digunakan itu koma, tidak bisa menggunakan integer. Integer itu bukan bilangan bulat, jadi tidak ada koma-komanya. Itu ini pin mode 12 output, ini adalah LED-nya. Nah saja program utamanya berada di sini. Sensor jarak 0,01723 kali read ultrasonic distance 2.2. Maka if sensor jarak di bawah 100 digital rate 12 LED ini high, outputnya high, maka dia akan nyala ketika sensor jarak mendeteksi nilai di bawah dari 100. Jadi sudah diperlihatkan ketika di bawah 100 maka LED akan menyala, dan sebaliknya jika di luar dari itu maka akan redup. Sekali lagi, di bawah 100 dia nyala terang, di atas 100 dia mulai redup sampai redup. Yang seharusnya 100 itu bisa saja kita ubah menjadi angka berapapun yang kita inginkan. Namun 100 cenderung biasanya proximity sensor itu memang menggunakan 100 cm atau 1 meter sebagai proximity sensor. Sensitivitas defaultnya lah jika kita mudahnya. Demikian saja tentang ultrasonic distance sensor. Langsung saja saya lanjutkan ke sensor cahaya. Untuk sensor cahaya ini prinsipnya sedikit berbeda. Saya kembali ada LCD lagi dan ada tambahan satu hal yang baru, yaitu multimeter yang disetting ke voltage. Bisa dibilang alat ini adalah voltmeter. Di sini juga ada yang namanya fotoresistor. Di sini sensor cahaya harus menggunakan fotoresistor karena sensor cahaya ya sesuai namanya itu akan mendeteksi cahaya yang masuk. Fotoresistor ini akan mendeteksi hal tersebut sama seperti sebelumnya yang ini ultrasonic distance sensor. Fotoresistor ini sudah mempunyai codingannya sendiri, jadi kita hanya perlu masukkan codingan yang untuk LCD dan ini multimeternya. Sebelumnya saya simulasikan terlebih dahulu saja.
Nah, untuk terlebih dahulu volt yang masuk inilah belum seperti belum disebah. Ketika cahaya yang masuk sekitar segini, maka volt yang masuk itu adalah 22,66 volt. V in adalah volt in, volt yang masuk 2,66 sama seperti ini, dan ADC yang dihasilkan yaitu 544 volt. Setelah dari sini itu sudah ada rumusnya untuk ADC, itu dari VIN. Jika ini naikkan lagi, cahaya yang masuk anggap saja sudah sangat terang. Volt yang masuk itu 3,32 volt dan ADC menjadi 679 volt. Bisa paling rendah itu adalah sekitar 27,7 megavolt. Maaf, maksud saya mikrovolt. Maaf, maksudnya megavolt. Nah, ini ada 1,1 volt, di sini 1,09. Sini sebenarnya sama saja, ini hanya suatu bentuk pembulatan di multimeter. Baik, saya stopkan simulasinya, langsung saya review codingannya. Ya, seperti biasa, liquid crystal LCD ini dideklarasikan untuk sambungan dari Arduino ke LCD-nya yang digunakan adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini LCD 2, 3, 4, 5, 7. Tetap LCD bagian 16.2, crystal 00 ini digunakan untuk ADC, yaitu di sini. Yang di bawahnya itu volt in 0,1 ada volt in. Sini adalah program utamanya, integer ADC, analog read, analog ini di sini. ADC itu akan membaca analog read yang dari di sini multimeter tadi. Float in sama dengan ADC dikali 5 dibagi 1024. Ini adalah rumus. LCD set 50 LCD print. Ini maksudnya yang di print nanti adalah hasil dari ini yang di multimeter tadi akan di print ke LCD sini. LCD print VIN LCD. Kenapa float? Ya seperti sudah kita lihat tadi, volt in itu hasilnya dalam bentuk koma, sedangkan ADC itu dalam bilangan bulat, jadi bisa saja digunakan integer. Sedangkan untuk volt in itu wajib menggunakan float atau long seperti yang disebutnya. Namun karena ini tidak sebesar yang sebelumnya, jadi dapat menggunakan float. Saya simulasikan sekali lagi. Ini ketika ini 0,03 sesuai di sini, ADC yang dihasilkan adalah 6 volt, dan langsung saja saya tarik slider ke ujung, itu volt yang dihasilkan itu 3,32 volt. 679 ya, volt itu adalah ADC-nya. Ini juga dipengaruhi oleh resistor. Jika resistor kita ubah, maka voltnya juga akan berubah. 0 itu tidak akan ada hambatan, maka tidak akan ada keluar juga, tegangannya tidak akan keluar. Ini kan jadi volt saja 100, tadi sebetulnya adalah 1. Saya coba 1 saja. Baik, cukup demikian untuk praktikum 3 tentang modul 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.